Saya Sugiono dari SMP Negeri 52 Surabaya, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG Angkatan 1 dalam jabatan 2020, tanggal 18 November 2020. Dalam kesempatan ini, video praktek pembelajaran Bahasa Indonesia saya, materi teks prosedur kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Di dalam pembelajaran ini, kami tampilkan kompetensi dasar. Yang pertama, 3.5, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, dan cara memainkan alat musik, baik tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang kami tampilkan dalam pembelajaran video praktek saya. Yang pertama, 35.1, menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. 35.2, menentukan tujuan dan isi teks prosedur yang dibaca dan didengar. 35.3, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran dari video praktek ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode problem based learning, diharapkan peserta didik mampu menentukan ciri umum teks prosedur, mendaftar kata kalimat sebagai ciri teks prosedur, dan menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar dengan penuh rasa syukur dan bertanggung jawab. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak sudah berkumpul di dalam kegiatan virtual, kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak yang saya banggakan, ya, terlebih dahulu sebelum kita memulai aktivitas belajar, saya minta tolong di antara anak-anak yang berada di ruang kelas ini bisa memimpin teman-temannya berdoa agar dalam pembelajaran bahasa Indonesia senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya persilakan kepada Mbak Amelia. Silakan pimpin berdoa. Baiklah teman-temanku, sebelum kita memulai pelajaran, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Amel yang telah memimpin berdoa agar pagi hari ini kita bisa mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku, kesempatan pagi hari ini sebelum orientasi Pak Sugi akan memberikan materi pembelajaran pada anak-anak, perlu Pak Sugi ingatkan bahwa belajar itu sangat penting. Di dalam kita menuntut ilmu, kelak yang kita raih, yang akan kita capai di masa depan akan mendapatkan suatu hal yang sangat memuaskan. Ya, tidak ada kendala. Ya, ibarat kalau kalian sedang berjalan, sedia payung sebelum hujan. Artinya kamu belajar dimanapun berada, ilmu itu sudah kamu dapatkan sebelumnya. Bekal pengetahuan yang sudah kamu dapatkan itu luar biasa. Itu yang saya harapkan untuk bisa diperhatikan. Jangan pernah menyerah, dan jangan pernah patah semangat, dan jangan pernah malas dalam belajar. Meskipun kalian belajarnya pada posisi di rumah. Karena situasi pandemi yang masih belum usai, masih bergelimpangan di mana-mana, maka kita sendiri harus waspada, dan kita sendiri harus benar-benar
bisa menunjukkan kegiatan aktivitas tetap semangat untuk belajar kegiatan ilmu. Anak-anakku yang saya cintai, pada pagi hari ini, yang kedua, ini pesan sesuai dengan kegiatan protokol kesehatan pandemi COVID-19, di mana diharapkan pada anak-anak selama kegiatan berlangsung, dimanapun anak-anak berada, tetap yaitu menggunakan masker. Kemudian anak-anak memakai atau mencuci tangan. Kemudian anak-anak menjaga jarak. Nah, ketiga-tiganya itu sangat penting untuk menjaga diri kewaspadaan agar tidak tertular adanya COVID-19. Memang terasa tidak kita sadari bahwa sumber penyakit itu bisa menyerang kepada jenjang kehidupan seseorang, baik tingkat anak-anak, remaja, dewasa maupun orang yang lansia. Jadi itu harapan Pak Suki untuk lebih waspada bahwa tidak semudahnya kalau kita belajar, berkecimpung, kemudian kemanapun kita melakukan aktivitas, itu pun nggak boleh anak-anak. Kita harus tahu, kita harus hati-hati, kita harus waspada dengan semuanya itu, ya. Kemudian anak-anak di dalam kegiatan yang berikutnya yaitu tentang aktivitas anak, ya. Tetap semangat, tidak boleh malas. Apapun itu adalah ilmu untuk masa depan kalian. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Suki ingin melihat kehadiran anak-anak di dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia lewat virtual ini. Saya minta mungkin Konita, teman-temannya sudah pada hadir semua ya. Konita, oke. Ardika, ya. Destia, hadir. Rosdiana, iya. Terus kemudian Restu, hadir. Kemudian Rana, Nabila, Berta, kemudian Muhammad Feril, Sefril ya, kemudian Mbak Safira sama Mbak Destia. Terima kasih atas kehadiran kalian dalam virtual pembelajaran bahasa Indonesia secara online. Anak-anakku, saya doakan kehadiran kalian ini bisa membawa berkah. Begitu luar biasa semangatnya kalian tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik anak-anak, dalam kesempatan pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa Pak Suki akan menyampaikan yaitu tentang materi teks prosedur. Iya kan? Teks prosedur kemarin beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu Pak Suki sudah sampaikan lewat WA Group untuk pembelajaran video teks prosedur. Kemudian anak-anak juga belajar evaluasi tentang teks prosedur. Kemudian anak-anak sudah pernah mengerjakan bagaimana menyikapi sebuah teks prosedur itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Bagaimana membuat teks prosedur ini bisa memiliki sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingga manusia itu bertindak sesuai dengan tujuan dan harapan kita. Nah, sekarang saya mau tanya sama anak-anak. Ya, saya mau tanya sama anak-anak ini untuk penyegaran penyehatan. Teks prosedur itu menurut pengertian anak-anak itu apa sih sebenarnya? Silakan. Langsung yang bisa menjawab, monggo. Apa teks prosedur menurut? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara pemakaian sesuatu benda atau suatu hal. Iya, terima kasih Mbak Konita. Nah, yang sudah menyampaikan pemahaman tentang teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu bisa disebut dengan cara, bisa disebut dengan apa? Bisa disebut dengan cara atau tindakan, juga bisa disebut dengan apa? Kalau kita melakukan sesuatu dengan cara proses secara beraturan, bertahap secara beraturan. Nah, secara bertahap secara beraturan. Nah, secara bertahap beraturan itu seperti apa? Nah, itu bisa disebut dengan kata lain apa? Langkah. Langkah-langkah.
Bisa dikatakan langkah-langkah, bisa dikatakan cara, bisa dikatakan sebagai tindakan atau proses dalam menyelesaikan segala sesuatu yang terkait dengan teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu sendiri ada yang harus kita bahas mengenai ciri-cirinya, mengenai tujuannya, mengenai isiannya, mengenai langkah-langkahnya, bagaimana membuat pertanyaan dari teks prosedur yang sudah diuraikan, terus bagaimana kalau kita menyimpulkan sebuah teks prosedur itu kalau sudah menjadi sebuah deskripsi. Nah, itu akan kita pelajari. Namun sebelum kita pelajari di sini, misalnya contoh ini, buat kalian contoh. Mbak Amel silakan. Menurut Mbak Amel teks prosedur apa yang Mbak Amel bisa sampaikan pada pagi hari ini? Buat penyegaran penguatan anak-anak pagi hari ini sebelum memasuki materi yang sebenarnya. Contohnya apa? Teks prosedur cara membuat jus. Jus. Nah, jus dari Jus dari buah mangga. bagus. Jus dari buah mangga. Baik anak-anak, ini ada sebuah teks prosedur yang disampaikan oleh temanmu Mbak Kamelia atau Kamelia ya, yang pagi hari ini sudah memberikan contoh tentang jus dari buah-buahan. Nah, menurut tanggapan anak-anak, bagaimana untuk bisa menjadikan atau membuat jus itu bisa dirasakan, bisa dinikmati, dan segar rasanya? Siapa? Silakan. Saya persilakan. Mbak Destia, mungkin ada teman yang lain. Iya, Pak. Yang Ya, pertama, mangganya dicuci dulu. Lalu buahnya dikupas, dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan ke blender, tambahkan air dan gula, lalu ditekan tombol on pada blender tersebut. Setelah jus terlihat agak mengental, tombolnya dimatikan dan siap dihidangkan dengan es batu. Oke, terima kasih Mbak Destia yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan Kamelia teman kamu. Nah, dari langkah-langkah atau cara atau tindakan proses yang disebutkan oleh Destia itu adalah merupakan narasi atau deskripsi secara runtut untuk bisa dikembangkan sebuah teks. Nah, sekarang menurut anak-anak dari teks pertanyaan dari Kamelia membuat jus dari buah mangga sudah dijawab sama Destia. Kira-kira pertanyaan apa yang pantas untuk kita berikan dalam sebuah teks tersebut? Apa kira-kira? Pertanyaan apa? Kalau seandainya kita disuruh membuat pertanyaan terkait dengan teks deskripsi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Destia, silakan. Kira-kira pertanyaan apa itu yang bisa disampaikan yang lain? Silakan. Silakan, Mbak Restu. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa disampaikan? Membutuhkan berapa buah mangga? Yang keras lagi diulang. Gimana, Mbak Restu? Membutuhkan berapa buah mangga untuk menggunakan jus mangga? Iya. Untuk digunakan jus mangga. Membutuhkan beberapa buah mangga yang dipergunakan dalam membuat jus. Itu pertanyaan yang merupakan kalimat perintah. Oke, yang kedua. Silakan. Yang lain. Mungkin yang lain, teman yang lain silakan. Kita bisa berbagi komunikasi sehingga informasi ini akan bisa tercapai. Berapa mili air yang perlu digunakan? Berapa mililiter air yang dipergunakan dalam membuat jus mangga? Berapa mililiter? Oke, berapa mililiter atau berapa liter? Silakan, yang lain. Satu lagi. Alat apa saja yang digunakan untuk membuat jus mangga? Alat apa saja yang dipergunakan dalam membuat jus mangga? Bagus, anak-anak.
Jadi semua dari berawal kompetensi yang diberikan sama Kamelia tentang membuat jus buah mangga, kemudian dipaparkan oleh Destia tentang langkah-langkahnya, kemudian menjadi sebuah deskripsi, kemudian dibuatlah sebuah pertanyaan. Itu adalah suatu rangkaian dalam teks prosedur. Nah, baik anak-anak, untuk mengingatkan kegiatan aktivitas ini, Pak Sugi akan putarkan tentang pembelajaran dalam teks prosedur ya. Silakan coba dilihat ini. Oke. Yang pertama judulnya apa, Nana? Teks prosedur. Teks Teks prosedur. prosedur. Oke. Di dalam teks prosedur itu di meja ada beraneka ragam. Ini sedang beraktivitas apa ini? Cara membuat kue. Cara membuat kue boleh. Apalagi? Memasak. Memasak boleh. Apalagi? Membuat jus boleh. Nah, dari teks prosedur ini adalah merupakan gambaran yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan untuk menjadikan sesuatu hal yang bermanfaat sehingga bisa dirasakan oleh banyak orang. Ya. Jadi teks prosedur ini di dalam membuat sesuatu aktivitas ini otomatis membutuhkan, iya kan? Membutuhkan tindakan-tindakan, tahapan-tahapan atau hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam sesuatunya sehingga proses ini akan tercapai. Nah, sekarang kita melihat pada teks berikutnya. Nah, selain di teks prosedur yang pertama ini, gambarannya adalah di meja beragam. Banyak yang disebutkan oleh teman anak-anak cara untuk melakukan proses. Nah, sekarang di teks kedua, ya, di teks kedua ini ada gambar apa ini? Coba. Mie goreng, Indomie Mie goreng. Terus kopi, Bubuk kopi, bubuk kopi ini, laptop, laptop, angklung, angklung, satunya. jus buah, Nah, ini sebuah kegiatan objek yang sudah terjadi ini. Bisa menjadi mie goreng dinikmati, udah masak. Iya kan? Terus ada bubuk kopi, bisa dirasakan oleh banyak orang. Bagaimana ini kita lakukan? Nah, laptop bisa beraktivitas, bisa kita gunakan. Kemudian jus dengan beraneka ragam buah ini bermacam-macam. Buah yang ditampilkan. Tidak hanya jus mangga, tidak hanya jus melon, tidak hanya jus dari buah yang lain. Mungkin dari kolaborasi antara susu dengan apa bisa menjadi sebuah jus. Kalau ini apa, Nana? angklung, Apa? alat Angklung. musik. Alat musik angklung ini. Ini biasanya terdapat di daerah mana ini? Terdapat di daerah mana? Di daerah Jawa Barat. Ya. Di Jawa Barat. Baik, anak-anak, nanti kelima komponen ini nanti kita kembangkan setelah mengikuti next berikutnya. Nah, berarti tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kamu bahwa teks prosedur itu adalah seperti ini. Merupakan teks untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Kalau dalam teks prosedur, kalau kita bertindak, kalau kita membuat sesuatu, kalau kita melakukan suatu proses itu tanpa ada petunjuk, tanpa ada arahan, tanpa ada gambaran, tanpa ada kiblat, jangan harap semua pekerjaan itu akan menjadi lebih baik. Ya apa enggak, Anak? Pastinya akan mengalami suatu hambatan. Iya kan? Contohnya aja, Mbak Konita rumahnya di mana? Di mana ya? Di Renggot. Nama alamat lengkapnya, rumput apa itu? Misalnya ini contoh nih.
Bumi Wonorejo Asri. Nah, Rungkut Wonorejo Asri. Kalau teman-teman yang mau ke rumahnya Konita, padahal belum tahu Rungkut Wonorejo Asri itu di mana, apa yang harus kamu lakukan supaya bisa tercapai alamat yang ada di rumahnya Konita? Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu langsung keluar rumah cari-cari gitu? Sehari semalam nggak ketemu. Sekarang sudah zaman teknologi canggih. Iya kan? Iya apa enggak, Nana? Apa yang dilakukan kira-kira supaya bisa tercapai tujuannya di dalam kita bersilaturahmi di rumahnya Konita? Begitu. Apa kira-kira? Membuka Google Maps. Iya, terima kasih, Mbak. Membuka Google Maps. Membuka Google Maps sebagai petunjuk arah kita pada saat berjalan. Ya, terima kasih. Terus kemudian berikutnya, ini ciri-cirinya ada panduan dan sebagainya, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Next berikutnya, nah ciri-ciri teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah, kata kerja aktif, menggunakan konjungsi, menurut kegiatan menggunakan kata-kata dengan cara yang dilakukan dengan baik. Ya, berikut next. Nah, kalimat perintah bentuknya adalah pasif, proses. Penggunaan kriteria batasan ini adalah menggunakan bentuk bahasa kata yang sangat ideal, singkat, jelas, dan padat, tidak bertele-tele sehingga komunikasi pertanyaan yang kita sampaikan akan lebih jelas dan mudah dipahami. Kemudian berikut, nah jenis teks prosedur itu ada yang memainkan suatu alat. Teks prosedur berikutnya ada memandu cara membuat. Teks prosedur berikutnya adalah memandu atau cara melakukan sesuatu. Nah, itu adalah beberapa di dalam kita mengembangkan sebuah teks prosedur untuk melakukan tindakan. Nah, teks prosedur itu bertujuan menjelaskan, menerangkan cara membuat atau melakukan sesuatu. Iya, ada 3. Menjelaskan, menerangkan, dan membuat sesuatu. Mengapa ini harus dilakukan? Supaya sesuatu yang kita harapkan bisa tercapai. Nah, ini gambarannya. Tujuannya, nah ini seperti yang Pak Suki sampaikan tadi. Kalau kita mau ke rumahnya Konita, teman kamu, maka di sini harus dilakukan beberapa tindakan, sikap. Nah, ya, bagaimana? Tadi sudah disampaikan oleh Kamelia, harus membuat Google Map sehingga bisa mencapai arah dan tujuan kita sampaikan. Di sini gambarannya seperti ini. Kemudian yang berikut adalah terima kasih. Nah, sudah paham semuanya ya anak-anak ya, sudah paham dalam jajaran PPT pembelajaran yang Pak Suki berikan. Nah, sekarang ini ada alat evaluasi tugas 1. Tugas 1 ini adalah yang kamu lakukan dulu, tugas 1 aja. Sebutkan 3 ciri teks prosedur dilihat dari isi teksnya. Tadi ada berapa? Ada 3. Iya kan? Kira-kira apa jawabannya? Nomor 1. Kalau ada pertanyaan, sebutkan 3 ciri teks prosedur dilihat dari isi teksnya. Apa kira-kira? Silakan, yang lain. Semangat ya, untuk bisa lebih maju. Oke, siapa? Langsung aja. Tanpa ditunjuk. Ya, Mbak Safira, silakan. Mbak Restu, silakan. Pertanyaan ke 1 aja dulu. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya. Aturan atau batasan dalam bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Betul, terima kasih. Bagus. Itu harus yang kita lakukan ya. Terus poin kedua, ada 4 ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Apa kira-kira kalimatnya? Bahasa itu adalah bentuk kata yang tersusun menjadi sebuah kalimat yang diungkapkan baik lisan maupun tulisan. Apa? Kira-kira kalimat yang dalam teks prosedur tadi apa? Berupa? Kalimat perintah, Ya, yang kedua? kalimat saran dan larangan, Betul.
Terus? Kata dengan ukuran akurat, penggunaan kelompok, kalimat dengan batasan yang jelas. Bagus, terima kasih. Yang ketiga, sebutkan 3 jenis teks prosedur dilihat dari tujuannya. Tidak lain hampir sama dengan yang disebutkan oleh Restu Cahya. Iya apa tidak, anak-anak? Oke, anak-anak, untuk tugas kedua dan penugasan tugas kedua ini nanti dan penugasan membuat sanitizer dari daun sirih, ini nanti kamu kerjakan di link Spenmade yang Pak Suki sampaikan, yang sudah saya share ya. Di situ nanti anak-anak kerjakan, dijawab di link tersebut, dan dikirim di link tersebut. Kalau penugasan membuat sanitizer dari daun sirih ini, anak-anak paparkan, anak-anak kembangkan, uraikan, dengan harapan dan tujuan bisa akan tercapai. Nah, itu ada semua di aplikasi Spenmade. Baik, anak-anak, dari kesempatan ini sudah jelas semuanya? Ya, sudah jelas ya? Oke. Terus kemudian anak-anak kembali lagi ke sini. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, saya berharap anak-anak tetap mempelajari semua materi teks prosedur itu dengan baik dan benar, supaya nanti sebagai tujuan anak-anak berkomunikasi bersama teman akan bisa tercapai. Yang kedua, di dalam pengembangan teks prosedur ini, saya berharap materi di tugas Pak Sugi sampaikan di link Spenmade itu adalah sebagai tindakan untuk pertemuan minggu yang akan datang. Harapan akan bisa lebih berkembang di dalam kita menyusun sebuah teks deskripsi dari sebuah teks prosedur. Ya. Kemudian anak-anak jangan sampai lupa kerjakan dengan teliti. Kalau seandainya ada kekurangan sesuatu hal, anak-anak boleh sampaikan lewat WA group. Bertanya secara personal atau bertanya dalam grup yang menyampaikan informasi dengan baik. Oh ya, anak-anak, untuk pertemuan minggu depan jangan lupa itu kita bentuk 4-5 kelompok ya, 4-5 kelompok. Nanti akan saya share lewat Google Form. Nanti tugasnya ini membantu menyelesaikan tugas 2 dan penugasan dalam membuat sanitizer. Jadi nanti di dalam grup itu ada 4-5. Ambil contoh di sini 7A kelompok 1, 7B katakan kelompok 2, 7E, C kelompok 3, kemudian D kelompok 4, E kelompok 5. Nah, jadi setiap kelompok ini ada 5, silakan membahas permasalahan-permasalahan yang Pak Sugi berikan di link Spenmade tadi. Tugas 2 dan membuat sanitizer. Mungkin dari kesempatan ini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak, ya. Saya kira sudah jelas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pembelajaran pagi hari ini tentang materi teks prosedur bisa bermanfaat, bisa mengembangkan segala sesuatu buat anak-anak di dalam melakukan tindakan-tindakan untuk yang lebih baik. Sehingga bisa memberikan suatu penjelasan informasi itu dengan jelas, runtut kepada orang lain. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, saya persilakan Mbak Konita pimpin berdoa. Doa mulai. Ya. Terima kasih Mbak Konita yang telah memimpin ya berdoa di saat penutupan belajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini bermanfaat kelak untuk di masa depan kalian untuk ketemuan pada minggu selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi.